Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Muh Nur Shodiq di channel pendidikan. Untuk kesempatan kali ini masih dengan tema yang sama dengan tema sebelumnya, yakni pembahasan soal dalam rangka jelang ujian bagi yang belum melaksanakan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Berkaitan dengan prediksi soal-soal ujian sekolah seperti dalam video saya sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa soal yang terdapat dalam video-video sangat sesuai dengan soal ujian tahun ini dan sudah diujikan pada tanggal 5 April 2021 di beberapa wilayah di Indonesia. Ingin tahu soalnya? Ikuti video ini sampai selesai. Yang tidak suka silakan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Soal nomor 1, kutipan yang merupakan teks persuasif ditunjukkan dengan nomor. Teks persuasif adalah teks yang mengajak, ditandai dengan kata mari atau perintah halus. Sebagai contoh terdapat di dalam paragraf keempat atau teks keempat, yaitu mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Ada di dalam kalimat tersebut, yaitu kata mari, kemudian buang, kemudian jagalah. Kata-kata tersebut menunjukkan persuasif atau menggunakan bentuk perintah halus. Soal nomor 2, tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Fokus kita hanya terdapat pada tanda baca. Tanda baca yang digunakan di dalam soal ini yaitu tanda koma. Jawaban pertama, kedua, ketiga, dan keempat menggunakan tanda koma. Kita perlu memberi batasan saat menggunakan smartphone dengan membangun kedekatan nyata dengan keluarga, koma, rekan kerja, koma, dan sahabat karena kita makhluk sosial. Dalam kalimat ini kata sahabat dengan kata karena tidak perlu menggunakan tanda koma, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang kedua. Soal nomor 3, kalimat ajakan ini hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Kalimat ajakan menggunakan kata ajakan, yaitu menggunakan imbuhan lah, sehingga kalimat yang menyatakan bahwa kalimat tersebut merupakan ajakan dalam kutipan teks pidato yaitu terdapat pada nomor 5. Marilah kita selalu mengenang jasa para pahlawan. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 berkaitan dengan struktur teks tanggapan sebagaimana yang terdapat dalam buku paket bahasa Indonesia kelas 9, bahwa teks tanggapan memiliki struktur, konteks, deskripsi, dan penilaian, sehingga jawaban yang paling tepat dengan petunjuk soal adalah teks tanggapan. Selanjutnya nomor 5, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf deskripsi tersebut adalah jawaban pertama, gedung ruang kelas. Jawaban kedua, gedung perpustakaan, gedung staf sekolah, dan yang terakhir adalah gedung laboratorium. Ketika kita membaca paragraf yang dimaksudkan di dalam soal, kita harus memperhatikan kata-kata ini. Ruang kelas, perpustakaan, staf sekolah, dan laboratorium berada di mana. Jika kita membaca dengan teliti, jawaban yang paling tepat adalah gedung ruang kelas berada di belakang gedung ruang tamu. Soal nomor 6 berkaitan dengan simpulan paragraf eksposisi. Simpulan berbeda dengan gagasan utama. Jika gagasan utama adalah bagian inti dari bacaan atau paragraf, tetapi kalau simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah paragraf, sehingga yang kita pilih adalah yang berupa pendapat, sehingga jawaban yang paling tepat adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit leptospirosis. Nomor 7, lingkungan merupakan sebuah situasi yang ada di sekitar kita. Lingkungan terdiri atas
komponen, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Dari bagian yang rumpang ini kita bisa memperkirakan bahwa kalimat tersebut harusnya dilengkapi dengan kata dan dilanjutkan dengan kata sedangkan. Soal nomor 8 berkaitan dengan data. Data yang harus dilaporkan menjadi sebuah laporan hasil observasi. Syaratnya adalah bahwa teks laporan hasil observasi harus tepat benar, isinya harus lengkap, sehingga jika Anda membaca dengan teliti jawaban-jawaban pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jawaban yang paling lengkap yaitu jawaban yang ketiga. Soal nomor 9, bukti watak tokoh aku suka mengadu terdapat pada nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 5 atau nomor 6. Nomor 1, kejanggalanku yang sudah mulai hilang kini muncul kembali, tidak menunjukkan bahwa aku memiliki sifat suka mengadu. Yang ketiga, berdasarkan jawaban ini, mana ada sih pembantu yang ngambek kalau diomeli majikan, tidak menunjukkan bahwa aku memiliki sifat suka mengadu. Tetapi nomor 5, kita perhatikan, Wanti, nanti kalau ibu pulang akan kulaporkan ulahnya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban nomor 5 dan nomor 6. Selanjutnya soal nomor 10, suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan di bagian pedalaman. Perbaikan kesalahan penulisan pada kalimat tersebut adalah pada kata Asmat. Kemudian di pesisir ini mestinya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya, karena di merupakan kata depan, bukan merupakan imbuhan sebagaimana contoh yang lain, yaitu di bagian, sehingga jawaban yang paling tepat terdapat pada jawaban pertama. Soal nomor 11 yaitu mengenai kelebihan kutipan teks ulasan. Kelebihan kutipan teks ulasan tersebut di atas kita harus membaca dengan teliti. Misalnya, apakah penggunaan kalimat yang cenderung puitis yang digunakan dalam dialog tokoh membuat film tenggelamnya kapal Van der Beeks menarik untuk ditonton? Ini berkaitan dengan pernyataan yang terdapat di dalam paragraf kedua. Namun pada pilihan-pilihan yang lain bukan merupakan keistimewaan, tetapi merupakan kelemahan. Soal nomor 12 tentang petunjuk membuat ayam goreng. Saya kira untuk menentukan kalimat yang tepat mengisi bagian yang rumpang dari sebuah petunjuk, dan petunjuk itu adalah petunjuk yang sudah sering kita lihat, sering kita alami. Contoh kalimat yang mudah dikerjakan, sehingga bila ini kita selesaikan, bagian yang ketiga atau kalimat ketiga adalah masukkan ayam dan air, aduk rata. Selanjutnya berkaitan dengan komentar sesuai dengan isi kutipan cerpen. Di dalam teks tersebut berbicara tentang Pak Pos, sehingga jawabannya yaitu jawaban pertama atau jawaban kedua. Karena jawaban ketiga dan keempat berbicara tentang Pak Kades. Bagaimanakah Pak Pos itu? Pak Pos itu bersifat adil, kepada siapapun patut ditiru, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang pertama. Soal nomor 14 yaitu struktur teks fabel pada kutipan cerita tersebut. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang terdapat di dalam fabel. Tampaknya teks fabel tersebut berisikan pesan-pesan dan amanat, sehingga jawabannya sudah tepat, yaitu koda. Orientasi adalah bagian awalan, kemudian komplikasi bagian cerita yang sudah menunjukkan ketegangan, kemudian resolusi adalah bagian cerita yang menunjukkan adanya penurunan atau simpulan. Selanjutnya soal nomor 15. Soal nomor 15 berkaitan dengan perbedaan pola penyajian. Kalau kita perhatikan jawaban pertama sampai dengan jawaban keempat menyatakan bahwa teks 1 menyajikan definisi umum. Definisi umum itu menggunakan kata adalah dan merupakan, sehingga dengan melihat paragraf kedua saja sebenarnya kita sudah bisa mengetahui bahwa teks kedua adalah definisi umum, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang kedua, yaitu teks 1 menyajikan definisi manfaat, teks kedua menyajikan definisi umum. Selanjutnya soal nomor 16. Perbaikan kesalahan kalimat tidak efektif. Pada kalimat tersebut adalah ada kalimat yang tidak efektif. Tugas kita memilih kalimat yang
efektif. Kalimat efektif dari ketidakefektifan kalimat soal yaitu mari membiasakan sarapan sebelum beraktivitas dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Mengapa bukan jawaban yang telah ditandai ini? Kita lihat bahwa kata mari memiliki makna menyatakan ajakan. Jadi ajakan itu kepada siapa saja, tidak hanya pada kita, tidak hanya pada engkau, bisa jadi ajakan itu kepada orang lain yang kita tidak terlibat, sehingga menambahkan kata kita sebenarnya adalah jawaban yang salah. Apalagi kalimat yang ditandai sebagai jawaban ini, kalimatnya juga tidak efektif. Marilah kita biasakan sarapan sebelum beraktivitas dengan makanan. Kata beraktivitas dengan makanan adalah pernyataan yang tidak benar. Maka pernyataan yang benar adalah beraktivitas dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Selanjutnya soal nomor 17. Kutipan teks tersebut merupakan alur bagian pengenalan atau perumitan atau peleraian atau penyelesaian. Kalau memperhatikan kalimat-kalimat yang digunakan di dalam paragraf tersebut, memulai dari seorang pemburu yang tidak terlalu berani, menunjukkan bahwa kalimat tersebut dimulai dengan pengenalan, sehingga jawaban yang tepat yaitu pada alur bagian pengenalan. Soal nomor 18. Nilai moral yang terdapat di dalam cerita tersebut. Kenari merasa malu dan kurang percaya diri kalau berkumpul dengan teman-temannya. Tubuhnya kecil dan dekil. Selanjutnya, silakan Anda baca dengan teliti sampai dengan berkat ajakan teman-temannya, dirinya membuang jauh-jauh sifat malasnya. Sebenarnya kita bisa langsung memilih jawaban tanpa memperhatikan kutipan sebelumnya. Nilai moral, nilai yang baik, sehingga jawaban yang pertama, dalam pergaulan harus memusnahkan sikap berkuasa. Bisa jadi ini merupakan jawaban. Tetapi jawaban yang kedua, dengan teman harus saling menggoda dan meledek. Ini jawaban yang tidak tepat. Sama halnya dengan jawaban yang terakhir, yaitu kurang percaya diri, hal biasa dalam pergaulan. Pilihan yang paling tepat adalah pilihan antara dalam pergaulan harus memusnahkan sikap berkuasa ataukah berusahalah menjadi lebih baik agar percaya diri. Dengan demikian, jika kita menghubungkan dengan paragraf sebelumnya, jawaban yang paling tepat yaitu pada jawaban ketiga. Selanjutnya soal nomor 19. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut, ada paragraf rumpang yaitu pada paragraf sebelum akhir kalimat. Maka kita memperhatikan kalimat sebelum yang dirumpangkan itu, fase kecebong terjadi selama 5 minggu sampai kecebong-kecebong tersebut memiliki kaki. Maka kalimat berikutnya bukan kecebong memiliki 4 kaki, bukan kecebong yang memiliki kaki disebut katak muda, tetapi ekor katak muda akan semakin menyusut. Selanjutnya soal nomor 20. Soal nomor 20 berkaitan dengan isi paragraf. Isi paragraf harus kita perhatikan, kita baca dengan teliti. Tapi sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan bahwa jawaban itu terdapat pada jawaban kedua. Melihat ada kata kunci 10 tahun dan 21 tahun, ini berarti jawabannya pada nomor 2. Demikian soal nomor 1 sampai dengan 20. Masih ada lagi sesi yang terakhir yaitu nomor 21 sampai dengan 40. Pada kesempatan lain semoga kita bahas. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.